Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Raja Sulaiman. Di sini saya akan membuat video tentang skema, definisi skema, skripsi, skenario, kerangka, model, dan mental, dan mengenai pelaksanaan UTS. Dan dengan ujung NIM 8084 angkatan 23 Palembang Sastra Indo. Oke, baiklah, yang pertama saya akan membuat definisi skrip, yaitu skrip adalah pola atau urutan tindakan yang sudah tersimpan di ingatan seseorang yang muncul secara otomatis ketika menghadapi situasi yang sudah dikenal. Dalam kajian kognitif juga, skripsi disebut juga event schema atau yang mengatur bagaimana seseorang bertindak dan berbicara ataupun berinteraksi dalam konteks tertentu. Skripsi juga tidak hanya berupa perilaku fisik, tetapi juga langkah-langkah mental yang sudah terbiasa. Dan penerapan UTS adalah mahasiswa memiliki skrip khusus ketika memasuki ruang ujian, datang tepat waktu, menunjukkan kartu ujian, duduk dan sesuai nomor, dan menyiapkan alat tulis serta membaca instruksi dan mengerjakan soal dari yang mudah, dan memeriksa jawaban, menyerahkan lembar jawaban. Semua dilakukan secara beruntun tanpa perlu pikir panjang karena skrip sudah terbentuk dari pengalaman ujian sebelumnya. Dan yang kedua adalah skema. Definisi skema yaitu adalah struktur pengetahuan atau kerangka berpikir tersimpan di memori jangka panjang yang digunakan untuk mengargonisasi, menafsirkan, dan memahami informasi baru. Skema membantu kita untuk mengenali pola dan memprediksi kejadian serta mengintegrasikan informasi dengan lama. Skema bersifat lebih umum dan dibandingkan dengan skrip biasanya lebih spesifik ke peristiwa yang tertentu. Dan penerapan skema juga di UTS adalah ketika mengerjakan soal, siswa memanggil skema yang relevan dari materi yang dipelajari, dan misalnya membaca soal tentang analisis sintaksis. Mahasiswa mengaktifkan skema tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Skema ini memudahkan mahasiswa untuk memahami konteks soal yang menentukan jawaban tanpa harus mempelajari materi ulang dan secara mendetail. Dan yang ketiga adalah skenario. Definisi skenario yaitu adalah rangkaian kejadian yang dirancang atau diperkirakan untuk mempersiapkan diri dari situasi tertentu. Skenario biasanya berupa proyeksi atau gambaran tentang mungkin terjadinya sehingga kita memiliki rencana alternatif untuk tidak kemungkinan. Dan penerapan UTS-nya adalah contohnya seperti sebelum ujian, mahasiswa sering membuat skenario. Kalau keluar tentang definisi saja, tanya jawab seperti kalau soal analisis keluar, saya akan menggunakan langkah-langkah tertentu. Dengan membuat skenario, mahasiswa tidak hanya hafal, tetapi juga menyiapkan strategi untuk menghadapi berbagai tipe soal. Ini membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan mental. Dan yang keempat adalah kerangka. Definisi kerangka adalah untuk susunan garis besar atau struktur dasar yang menjadi panduan dalam mengembangkan isi lebih lengkap daripada konteks akademik. Dalam konteks akademik, kerangka juga dapat berupa outline materi, sistematika penulisan, ataupun rencana jawaban. Kerangka berfungsi untuk menjaga pikiran atau tulisan tetap terarah dan sistematis. Dan penerapan dalam UTS juga adalah ketika menghadapi soal esai, mahasiswa yang cerdas biasanya tidak langsung menulis jawaban panjang, tapi mereka lebih menyusun kerangka jawaban. Bagian pembuka menjelaskan konsep dasar, dan bagian inti adalah analisis, dan bagian penutup adalah kesimpulan. Dengan kerangka ini, jawaban menjadi runtut, terarah, dan mudah dipahami oleh dosen. Dan yang kelima, yang terakhir adalah model mental.
Definisinya adalah model mental adalah representasi internal yang dibuat seorang atau bagaimana sesuatu bekerja atau tantangan situasi tertentu. Model mental juga memprediksi akibat penalaran atau suatu tindakan yang memecahkan suatu masalah. Model mental bersifat juga dinamis, dapat berubah-ubah sesuai dengan pengalaman dan informasi yang baru. Dan penerapan UTS-nya juga yaitu adalah contohnya saat menjawab soal yang bersifat analitis atau studi kasus, mahasiswa membangun model mental tentang situasi yang digambarkan dalam soal. Misalnya, dengan soal sistematika, mahasiswa membayangkan grafik distribusi normal dengan pikiran untuk menghitung nilai Z. Ataupun dalam soal sintaksis, mahasiswa adalah memvisualisasikan struktur pohon kalimat sebelum menentukan fungsi subjek dan predikat. Dan model mental yang mempercepat pemahaman dan membantu menghasilkan jawaban yang tepat. Dan kesimpulan dalam konteks UTS dari tersebut yaitu kelima konsep di atas saling terkait. Skrip mengatur langkah otomatis selama ujian, skema mengorganisasikan pengetahuan yang untuk digunakan untuk menjawab soal, dan skenario adalah mempersiapkan kemungkinan tipe soal dan kerangka membantu menyusun jawaban sistematis. Dan model mental mempermudahkan proses penalaran dan pemecahan masalah. Dengan memahami dan memperhatikan kelimanya, mahasiswa dapat meningkatkan kesiapan dan mengurangi stres dan menghasilkan jawaban yang lebih struktur serta tepat selama UTS. Dan itulah pemaparan tadi yang saya sampaikan. Kalau kurang lebih saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih.